Video ini disponsori oleh PC Boy. Buat kalian yang saat ini sedang mencari tempat untuk mencetak papan PCB custom, kalian bisa mencetaknya di pcboy.com. Kenapa? Karena kalian bisa mencetak papan PCB hanya dengan $5 saja untuk 10 keping PCB. Dan saat ini PCBoy sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-9, yang dimana kalian bisa mengklaim banyak kupon secara gratis. Tidak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan diskon untuk order PCB dan diskon hingga 50% untuk 3D printing dan CNC machining. Kalian juga bisa melakukan partisipasi lucky draw dan dapatkan hadiahnya. Selain itu juga ada penawaran spesial di PCBWay Store. Event ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Jadi tunggu apa lagi, cetak PCB custom hanya di pcboy.com. Untuk lebih detailnya silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Bahan utama untuk membuat topeng cyberpunk ini adalah masker taktikal seperti ini. Sebenarnya masker ini sudah saya cat hitam terlebih dahulu, karena warna asli masker ini adalah warna abu-abu seperti ini, yang terlihat seperti warna pipa PVC. Saya sudah cari di beberapa marketplace untuk warna hitam, ternyata susah didapatkan. Dan bahan selanjutnya kita membutuhkan face shield. Face shield yang saya gunakan di sini warnanya hitam juga. Di sini kita lepaskan bagian penyangga telinga dan hidung karena kita tidak membutuhkannya. Dan kita membutuhkan 2 buah face shield yang sama. Untuk memasang face shield-nya pada masker, kita harus membuat 2 buah lubang pada sisi maskernya. Pertama, ukur terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa lubangi maskernya. Buat 2 buah lubang juga pada face shield-nya. Untuk memasang face shield-nya pada masker, di sini saya menggunakan baut hitam M3. Setelah itu, buat juga 2 buah lubang pada kedua face shield-nya dan pasang menjadi satu dengan baut. Bahan selanjutnya kita membutuhkan 2 buah tanduk helm dan saya akan cat putih.
Tempelkan tanduknya pada face shield kedua seperti ini. Tidak hanya itu, saya akan tambahkan rangkaian elektronik untuk visual pada bagian depan. Di sini kita membutuhkan tempat baterai 18650. Solder kedua kabel pada tempat baterai. Di sini saya menggunakan warna kabel yang sama, yaitu hitam. Selanjutnya kita membutuhkan modul pengisi ulang. Di sini saya menggunakan jenis modul Type C. Solder kedua kabel tempat baterai pada modul pengisi ulang dan solder sesuai dengan jalur positif dan negatifnya. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan saklar. Saya menggunakan jenis saklar momentary atau taktil. Solder kabel saklarnya pada jalur K dan jalur negatif. Untuk outputnya saya menggunakan kabel warna merah dan hitam. Solder kabelnya sesuai warna atau jalurnya. Selain itu, kita juga membutuhkan LED sebagai visualnya. Di sini saya menggunakan LED WS2812B 16 bit. Solder kabel 3 pin atau 3 jalur pada LED. Untuk kabel hitam kita solder pada jalur ground, kabel merah kita solder pada jalur 5 volt, dan kabel kuning kita solder pada jalur data in. Agar LED-nya dapat kita atur, di sini saya menggunakan controller Jenge. Controller ini menggunakan konektivitas Bluetooth. Pertama, saya akan bongkar controller ini. Di sini, kita tidak membutuhkan kabel bawaan dari controller ini. Jadi kita lepaskan saja kabel bawaannya. Jika kabel bawaannya sudah kita lepas, solder kabel output modul pengisi ulang ke input controllernya. Solder juga kabel LED pada controller. Dan terakhir kita pastinya membutuhkan baterai untuk menyalakan LED-nya. Sebelum semua rangkaian ini kita pasang pada topeng, saya akan tes terlebih dahulu. Untuk menghidupkan kita cukup tekan 1 kali saja saklarnya, dan untuk mematikan kita tekan 2 kali. Selanjutnya bongkar face shield dari maskernya. Di sini saya akan menempelkan LED menggunakan nano tape pada bagian depan maskernya. Setelah face shieldnya telah kita pasang kembali, saya tempelkan modul pengisi ulang pada bagian dalam face shieldnya seperti ini. Dan saya tempelkan saklar pada sisi masker agar mudah dijangkau, begitu juga dengan tempat baterainya.
Karena saya hanya menggunakan satu buah baterai saja, jadi saya akan membuat baterai palsu untuk sisi topeng satunya. Dan untuk membuatnya saya menggunakan pipa akuarium atau kalian bisa menggunakan pipa conduit. Potong pipanya sesuai ukuran baterainya. Selanjutnya buat penutup pipanya dari wall panel. Dan saya menutupi pipa ini dengan wallpaper vinil putih. Begitu juga dengan baterainya, yang saya tutupi dengan wallpaper vinil ini. Selain itu, saya juga akan membuat baling-baling helikopter radio kontrol yang fungsinya hanya untuk variasi saja. Untuk membuatnya, di sini saya menggunakan potongan dari wall panel bekas project sebelumnya, dan saya juga sudah membuat pola baling-balingnya. Tempelkan polanya pada wall panel dan potong sesuai pola. Sayangnya wall panel ini sangat lentur, jadi saya akan bentuk sama persis seperti baling-baling sungguhan. Untuk membentuknya di sini saya siapkan pipa sekitar 1 inch. Setelah itu saya panaskan wall panel ini. Setelah agak lunak wall panel ini, selanjutnya saya bentuk di atas pipa. Lubangi juga ujungnya. Jika sudah, lepaskan polanya dari wall panel. Di sini saya buat 2 ukuran baling-balingnya dan saya juga cat putih. Agar tidak putih polos saja, saya akan menambahkan stiker custom. Untuk memasangnya pada topeng, saya ganti baut sebelumnya dengan baut atau mur spacer. Pasang juga baling-baling yang kecil di bawahnya. Selain itu, saya juga menambahkan variasi lainnya, yaitu saya menambahkan 2 buah winglet. Tempelkan kedua wingletnya seperti ini. Tidak hanya itu,
saya akan menambahkan LED strip. Di sini saya menggunakan LED DRL. Karena LED DRL ini tegangannya 12 volt dan tidak dapat diatur efeknya. Jadi yang saya gunakan hanya housingnya saja. Dan untuk LED-nya saya menggunakan LED strip WS2812B. Saya akan meletakkan LED ini pada bagian bawah tempat baterai ini. Potong LED strip dan housingnya sesuai panjang tempat baterainya. Jika sudah, kita solder kabel 3 pin pada LED strip. Masukkan LED strip ke dalam housing. Dan tempelkan pada bagian bawah tempat baterainya. Terakhir kita solder kabel LED strip pada controller. Dan sentuhan terakhir saya menambahkan karabiner seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa mengontrol LED-nya melalui aplikasi dengan koneksi Bluetooth. Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.